Kami sungguh merasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau menjamah setiap kami Tuhan, Engkau mengangkat setiap kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Sementara yang hamba akan merencanakan ini firman Injil hati-Mu Tuhan, biarlah Tuhan berkati mulut hamba Tuhan untuk menceritakan firman-Mu Tuhan, sehingga hamba sampaikan firman itu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Diberkati Tuhan, amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini adalah pengetahuan akan hidup yang kekal. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21, tapi saya akan membagi-bagi. Kita buka 1 Yohanes 5 ayat yang ke-13. Saya baca. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita semua tahu, kita semua anak-anak Tuhan, dan kita percaya bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya. Dan di sini dikatakan supaya kamu percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kita sudah apa? Memiliki hidup yang kekal. Amin. Berikutnya, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Keberanian, saudara. Kita memiliki keberanian yang percaya kepada Tuhan, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Ada koma? Ada koma? Jikalau kita apa? Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di sini dikatakan kita memiliki keberanian, kepercayaan pada Tuhan, bahwa doa kita, bahwa Dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah meminta kepada Tuhan menurut kehendaknya, atau kita meminta kepada Tuhan menurut kehendak kita? Di ayat yang ke-15 jelas dikatakan, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ada amin? Beri kemuliaan bagi Allah kita. Di sini dikatakan, jikalau kita tahu, saudaraku, bahwa Tuhan mengabulkan apa saja yang kita minta menurut kehendaknya, maka kita juga tahu bahwa kita sudah telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Kita telah, bahwasanya artinya itu kita sudah memperoleh, kita sudah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Pertanyaannya adalah, apa yang kita minta sama Tuhan? Apakah selama ini yang kita minta sesuatu sama Tuhan udah kita peroleh? Apakah belum, saudara? Di sini jelas dikatakan bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Artinya apa, saudara? Sebelumnya dikatakan, jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Kita memiliki keberanian, kita memiliki kepercayaan bahwa Tuhan mengabulkan, bukan akan, tapi Tuhan mengabulkan doa kita. Amin. Haleluya. Jikalau kita minta sesuatu kepada menurut kehendaknya, jika kita sudah tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, kita telah memperolehnya. Apa arti kita telah memperolehnya, saudara? Apa artinya? Kita buka, nanti akan saya kembali ke ayat yang ke sini. Kita berikutnya. Kalau ada seseorang melihat saudaranya, ayat 16. Kalau ada seseorang
melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Di sini jelas dikatakan, saudaraku, biar mengerti, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa apa yang tidak mendatangkan maut? Hendaklah ia berdoa kepada Allah dan ia akan memberikan hidup kepadanya. Jadi jika ada seseorang yang berbuat dosa, saudara kita atau siapapun itu, kita mengetahuinya, kita berdoa kepada Tuhan. Apa kita minta? Supaya Tuhan memberikan hidup kepadanya. Di sini berhenti. Apa arti melihat saudaranya berbuat dosa? Di sini perikopnya adalah tentang pengetahuan akan hidup yang kekal. Artinya apa, saudara? Jika kita berpikir tentang apa arti pengetahuan akan hidup yang kekal, bukan yang sementara, hidup yang selama-lamanya. Apa arti pengetahuan akan hidup yang selama-lamanya itu, saudara? Yaitu adalah kasih. Di sini dikatakan, kalau ada seseorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa. Yang artinya, saudaraku, kalau kita melihat orang bersalah, melihat orang melakukan kesalahan, berdosa, atau melihat orang yang menyakiti kita, atau ada orang yang istilahnya berbuat sesuatu yang salah, kita tidak membenci itu orang, kita tidak mengutuki itu orang, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan dia. Tuhan, aku mau Engkau menyelamatkan, memberikan dia hidup. Di sini jelas dikatakan, dan berikutnya, yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa. Artinya, saudaraku, ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi kalau ada dosa yang mendatangkan maut, bahwa orang itu harus berdoa kepada Tuhan. Orang yang berdosa mendatangkan maut itu harus meminta kepada Tuhan pengampunan. Jadi jelas dikatakan kalau ada orang berdosa tidak mendatangkan maut, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau orang berdosa mendatangkan maut, dia sendiri yang harus minta maaf, mengaku dosa kepada Tuhan. Artinya kita, saudara, kita bagian yang mana? Kita orang yang berdosa yang tidak mendatangkan maut, orang mendoa berdoa kita supaya kita diselamatkan Tuhan, memberikan hidup dari Tuhan, atau kita adalah orang yang berdosa mendatangkan maut, yang kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta ampun, berbalik dari jalan yang salah dan mengikut Tuhan. Pertanyaannya adalah, saudaraku, bagaimana cara kita supaya kita tidak berbuat dosa yang mendatangkan maut ataupun yang tidak mendatangkan maut? Nanti akan saya baca berikutnya jawabannya. Semua kejahatan, ayat 17, semua kejahatan adalah dosa. Allah tidak berbuat dosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih berbuat dosa? Apakah kita lahir dari Allah? Di sini jelas dikatakan, tolong Yohanes, tolong buka ayat yang ke-18, yang ke-18. Jelas dikatakan 18 ya, jelas dikatakan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Apakah jelas di sini dikatakan? Tetapi dia yang lahir dari Allah, di sini digarisbawahi, dia adalah Yesus yang lahir dari Allah, melindunginya. Melindungi siapa? Melindungi kita. Apa? Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia akan melindunginya. Tuhan akan melindungi kita dari siapa? Dari si jahat. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya.
Siapa di sini orang-orang yang mau lahir dari Allah? Siapa di sini yang mau Tuhan melindungi kita dari yang si jahat? Kita kadang berpikir, kadang-kadang kita di dunia ini, saudaraku, kita merasa ada si jahat yang sering sekali mengganggu kita, mengganggu pikiran kita, mengganggu jiwa kita untuk, ya ngapain kau kayak gitu bersabar terus sama Tuhan? Ngapain kau capek-capek berbuat baik? Sering sekali kita diracuni iblis. Apakah kita terpengaruh oleh iblis? Kadang-kadang setiap hari kita selalu bergumul dengan iblis. Aku harus belok kiri atau belok kanan ya? Aduh enggak lah, aku terus saja. Aduh nanti kayak mana ya? Sering sekali iblis mengacaukan pikiran kita. Tapi kalau kita lahir dari Allah, apa di sini dikatakan? Kita tidak lagi berbuat dosa. Tetapi Dia yang lahir dari Allah, Yesus, melindunginya. Kalau kita lahir dari Allah, saudaraku, bahwa Tuhan melindungi kita, dan si jahat tidak dapat menjamah kita, tidak bisa menyentuh kita, apalagi menjamah kita. Kita pikirkan hidup ini, saudaraku. Ayat yang ke-20, ini sangat-sangat senang sekali saya ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, telah apa? Mengaruniakan pengertian kepada kita. Pengertian apa? Mana yang baik, mana yang buruk, supaya kita mengenal. Di sini dikatakan apa, saudaraku? Pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Apa itu yang benar? Dan kita ada di dalam yang benar. Bukan hanya mengenal, tapi kita ada di dalam yang benar. Dan kita di dalam anaknya, Yesus Kristus. Ada amin? Jelas di sini sangat-sangat luar biasa supaya kita mengenal yang benar. Apa itu yang benar? Apa itu yang benar, saudaraku? Yesus Kristus. Kita ada di dalam Yesus. Kita tidak mengenal yang benar, tapi kita ada di dalam yang benar. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ada amin? Jadi bahwa kita, kalau misalnya kita hidup berada di dalam Tuhan yang benar dan kita mengenal yang benar, maka Allah yang benar, Dia adalah Allah yang benar. Kita mendapatkan apa? Ya seperti berikut tadi, hidup yang kekal. Apalagi yang kita bingungkan kalau kita ada dalam Tuhan? Kita mengenal Tuhan, mengenal siapa yang benar itu, mengenal kasih firman Tuhan. Bolak-balik Tuhan Yesus kasih, memperingatkan firman Tuhan tentang kasihilah musuhmu. Apa artinya? Doakanlah musuhmu, berdoa, bertobatlah. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bertobat. Untuk apa, saudara? Supaya kita lahir dari Allah. Kalau kita semua lahir dari Allah, kita mengejar kesempurnaan itu, maka genaplah firman Tuhan, sempurnalah kau sebab engkau sempurna. Maka apa, saudaraku? Kita tidak lagi berbuat dosa. Maka kenapa kita jatuh bangun, selalu berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa? Karena kita mungkin belum betul-betul lahir dari Allah. Karena siapapun yang lahir dari Allah dikatakan tidak berbuat dosa. Saya tidak bilangkan ya, ini ada di firman, saudaraku. Saya waktu baca firman ini, saya bilang, Tuhan, dahsyat sekali firman Tuhan yang mau saya sampaikan ini. Gak sanggup saya, tapi ini harus saya sampaikan. Banyak sekali firman Tuhan mengatakan, ada banyak sekali pendeta menghakimi, menjelekkan orang. Tapi saya tidak mau. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak mau menjadi pendeta yang menghakimi orang. Saya mau jadi pendeta yang bisa mengubahkan orang, bisa buat orang merasakan kasih-Mu, bisa terubahkan oleh karena kasih-Mu, bisa merasakan kasih-Mu dan bisa berubah oleh karena kasih-Mu. Bertobat bersungguh-sungguh, menerima berkat yang luar biasa dari Allah, dan kita menjadi orang-orang yang pemenang luar biasa. Amin. Ada amin. Kita semua mau lahir dari Allah. Amin. Marilah kita minta sama Tuhan, saudaraku. Tuhan, saya tahu Tuhan, saya kadang jadi orang Kristen yang pura-pura, orang Kristen KTP,
saat yang mungkin gak ngerti, terlalu mengerti firman-Mu Tuhan. Tapi aku mau sekarang Tuhan mengerti firman-Mu Tuhan. Aku mau, aku lahir, aku betul-betul, aku pengen sungguh-sungguh bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Aku pengen mengenal ayat yang ke-20 tadi, ayat yang ke-16, ayat yang ke-20. Aku mau Tuhan menjadi orang yang bisa mengenal yang benar itu Tuhan. Dan ada berada di dalam yang benar di dalam Engkau Tuhan. Aku mau Tuhan, aku mau di dalam Engkau Tuhan. Aku mau mengenal siapa pribadi-Mu Tuhan. Aku mau mengenal firman-Mu Tuhan. Siapa di sini yang mau mengenal Tuhan? Mau berada di dalam Tuhan? Kita mau semua menjadi anak-anak yang luar biasa, amin. Anak-anak yang berkati Tuhan, amin. Kita mau anak-anak yang bebas. Kita tidak mau jatuh bangun lagi, amin. Ayat yang ke-21, yang terakhir, 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Apa itu berhala, saudaraku? Tadi Tuhan berkata harus mengenal yang benar. Artinya, saudaraku, tadi dikatakan Tuhan melindungi kita dari si jahat tidak dapat menjamah kita. Apa waspadalah terhadap segala berhala? Kita sudah lahir dari Allah, kita tidak berbuat dosa. Tuhan sudah melindungi kita dari si jahat. Tapi di sini katakan waspadalah terhadap segala berhala. Apa itu, saudara? Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang tidak benar. Itulah adalah keinginan daging, keinginan kita yang duniawi, yang merasa yang tidak berkenan bagi Allah. Apa itu yang tidak berkenan dari Allah? Jangan kita maui. Jauhilah si jahat. Waspadalah terhadap segala berhala, amin. Koreksi hidup kita. Dalam hidup kita sekali kita merasa, Tuhan, kapan sih aku diberkati? Kok aku hidupku gagal-gagal aja? Kapan sih aku bisa sukses, bisa betul-betul anak-anak yang membanggakan Tuhan Yesus Raja dan segala raja? Kapan sih aku bisa betul-betul menjadi orang yang sukses? Tuhan, sekarang saya tahu jawabannya, Tuhan. Saya mau lahir daripada Engkau, Tuhan. Saya betul-betul lahir dari Allah, supaya saya tidak berbuat dosa dan Engkau melindungi saya dari jamaah si jahat. Dan saya mau berwaspada, Tuhan, terhadap segala yang berhala. Saya mau tinggal dalam Engkau yang benar itu. Saya mau berbuat yang benar. Saya mau mengenal Tuhan yang benar itu. Dan saya tidak mau hidup dengan daging. Saya tanggalkan kedagingan saya, Tuhan. Memang susah, saudaraku. Kalau kita pengen sesuatu, misalnya kita pengen handphone, pengen Lamborghini, pengen ini, pengen harta, pengen duit, susah sekali, saudaraku. Karena kita membutuhkannya, kita butuhkan untuk makan tiap hari, kita butuhkan untuk ini. Susah sekali untuk tidak melekat kepada apa yang kita butuhkan. Tapi ingat, saudaraku, apa yang kita butuhkan melampaui segala apa yang kita harapkan dalam hati kita. Apapun kedagingan kita butuhkan, kita harapkan. Tapi lebih dari semuanya yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Tuhan, lindungi aku dari si jahat, Tuhan. Aku Tuhan, bawa kami Tuhan untuk lahir daripada-Mu, Tuhan. Seperti Yesus Kristus, Engkau utus Tuhan lahir dari Bunda Maria, Tuhan. Kami mau lahir daripada Engkau, Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau, Tuhan. Kami mau bertumbuh, Tuhan, hanya untuk menyenangkan dan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang membanggakan anak Raja dan segala raja. Kami menjadi anak yang lebih dari pemenang, Tuhan.
Kami pengen diberkati oleh karena Engkau Tuhan. Bukan karena kedagingan kami, karena kami menginginkan sesuatu. Kami takut Tuhan, kami cemas, khawatir. Kami menanggalkan segala yang berhala Tuhan. Kami mau fokus Tuhan tentang berkat-Mu Tuhan, tentang mukjizat-Mu Tuhan, tentang kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Haleluya. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Jadi ada beberapa poin saudaraku. Ada 12 poin saudaraku yang perlu kita ambil dari sini. Kita harus mengenal kehendak Allah. Kita mengenal apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita mengingini kehendak Dia, bukan kehendak kita, bukan kedagingan kita, bukan apa yang berhala bagi kita saudaraku. Dan kita meminta apa yang menjadi kehendak Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita berada di dalam yang benar, berada dalam Dia, Yesus Kristus. Kita tidak lagi berbuat dosa karena kita lahir dari Dia. Kita minta Allah untuk melindungi kita dari si jahat, supaya tidak dapat menjamah kita. Dan kita mengenal yang benar itu saudaraku. Kita mengenal kebenaran, apa yang benar itu saudaraku, apa yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Itu yang kita tahu dan kita melakukannya. Kita berbuat yang benar. Yang ketujuh, yang kelapa tadi, waspadalah terhadap segala yang berhala di dunia ini saudaraku. Udah penuh. Di sini dikatakan di dunia ini sudah penuh dengan kejahatan. Tapi apa saudaraku? Kita harus waspada terhadap segala si jahat. Berdoa kepada orang yang berbuat jahat. Jika kita berdosa, maka kita harus minta ampun. Apalagi dosa yang mendatangkan maut, kita minta ampun sama Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku, yang paling penting saudaraku, kita mendapat berkat dari Tuhan. Kita memperoleh segala sesuatu yang kita minta. Kalau kita meminta kepada Tuhan dengan seperti kehendaknya Dia, pasti Tuhan kasih saudaraku. Dan kalau bukan pasti Tuhan kasih, Tuhan sudah memberinya kepada kita. Kita sudah bersenang hati, sudah bersuka cita, karena kita percaya bahwa kita telah memperoleh berkat atau doa yang kita minta kepada Tuhan. Kita sudah mendapatkannya, kita sudah memilikinya. Apa arti kita sudah memiliki yang kita mau? Apa artinya saudara? Kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku mau minta sesuatu yang menurut kehendak-Mu. Tapi apa ya? Apa ya? Dan di saat kita sudah memilikinya, apa yang kita miliki saudara? Berkat apa yang kita miliki? Kita tidak tahu. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita tidak tahu masa depan kita, tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan kasih sama kita, kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita percaya. Di sini dikatakan apa saudaraku?
Di sini dikatakan di ayat yang pertama bahwasannya keberanian, dan inilah supaya kamu percaya kepada nama anak Allah, bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita. Kita memiliki keberanian kepercayaan kita bahwa dia mengabulkan segala doa kita jika kita minta kepadanya menurut kehendaknya. Amin. Siapa di sini meminta kepada Tuhan? Tuhan, aku meminta Tuhan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Aku mungkin selama ini pengen kerjaan yang gaji tinggi, pengen istilahnya kaya, pengen punya duit yang banyak, pengen bisa bahagiakan orang tua, pengen punya kerjaan, menangis di kaki Tuhan. Tuhan, saya tidak mau lagi menginginkan apapun yang saya butuhkan Tuhan, tapi saya tahu Tuhan, apapun saya butuhkan Engkau tahu, dan apapun yang saya minta melalui programmu, melalui rencanamu, maka Engkau akan memberikan lebih dari apapun yang kami harapkan, lebih dari apapun yang kami minta. Kami percaya Tuhan, kami sudah percaya dan kami sudah mendapatkannya Tuhan, kami sudah menerimanya Tuhan, kami memiliki kepercayaan Tuhan, keberanian Tuhan, bahwasanya Engkau mengabulkan segala doa kami Tuhan. Dan kami mau lahir daripada-Mu Tuhan, kami mau diam dalam Engkau Tuhan, kami mau mengenal Engkau Tuhan, kami mau Tuhan menjauhi segala yang berhala Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang yang menyakiti kami, berdoa bagi orang-orang yang berdosa supaya mereka Engkau berikan hidup Tuhan. Dan bagi orang-orang yang berdosa, kami juga mau Tuhan sebagai orang yang berdosa itu mau berdoa kepada Engkau Tuhan. Kami bertobat Tuhan. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup dalam kekristenan yang palsu, kekristenan yang pura-pura, kekristenan yang jatuh bangun. Kami mau tegak terus Tuhan, kami mau terus berdiri Tuhan di kaki-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, sujud menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Allahku yang ajaib. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Di ayat yang ke-19, kita buka ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku, ini hari-hari yang luar biasa, hari-hari terakhir, hari-hari di mana si jahat, si iblis meronta-ronta untuk membuat kita ikut pada dia. Saudara, kita harus apa? Kita harus waspada. Setiap hari berdoa kepada Tuhan, sujud Tuhan, kuatkan aku Tuhan, lindungi aku Tuhan dari si jahat Tuhan. Tuhan, teguhkan hatiku supaya aku tidak tertarik kepada dunia ini, tidak tertarik pada yang berhala Tuhan. Aku mau mengalahkan si jahat karena Engkau sudah turun di dunia dan Engkau sudah mengalahkan dunia ini Tuhan. Berasal dari Allah, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita mengerti saudaraku, di hari-hari terakhir ini, di hari-hari yang kita sangat menegangkan, saudara, seperti kita nonton bola, nonton basket, udah final step, siapa yang menang? Kita tidak mau di hari terakhir kita kalah, amin. Kita mau kita menang, amin. Mari kita nyanyikan lagu Aku lebih dari pemenang, ku lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang, saya lebih dari, katakan, aku lebih dari pemenang, Anda lebih dari pemenang, aku lebih dari pemenang.
melaburi tanah yang subur sehingga berbuah lebat Tuhan. Dan setiap firman yang saya sampaikan Tuhan, Anda sampaikan menjadi rema, menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Dan kami diubahkan oleh firman, kami diperbaharui oleh firman, kami diubahkan, diproses dan dipertemukan oleh Tuhan. Kami mau Tuhan terus Tuhan bertumbuh Tuhan oleh firman-Mu Tuhan. Kami terus mau Tuhan mendengar firman-Mu dan menjadi pelambang firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah memerdekakan kami, sudah memberi kami pengertian yang baru Tuhan. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan Yesus, karena Kau Allah yang baik. Berkati-Mu lebih lagi Tuhan bertanda firman-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu dan kami semuanya dapat diberkati lebih lagi Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati pelayan gereja ini, berkati jemaat pelayan-Mu Tuhan. Kau pulihkan, Kau bangkitkan, Kau lindungi kami.